Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubrati Firdaus. Saya dari SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyakit menular seksual. Materi ini saya dapatkan dari Didamba, program Didamba dari P4 TK IPA, Kemendikbud, program yang saya ikuti dan saya termasuk di angkatan 8. Pada materi ini nantinya akan saya diseminasikan melalui program casting podcast for learning SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan garis besarnya tentang penyakit menular seksual. Oke, kita mulai dari faktor penyebab penyakit menular seksual. Yang pertama adalah adanya dorongan untuk melakukan hubungan seksual. Dorongan ini dikarenakan pada usia remaja, sekitar SMP, SMA, mahasiswa, menjelang dewasa, itu adalah proses di mana hormon di dalam tubuh itu sedang berkembang dan sedang meningkat. Akhirnya, ketika hormon itu meningkat, maka diri seseorang itu akan mengalami suatu dorongan, banyak dorongan untuk melakukan suatu hal yang menurut mereka baru dan juga yang kira-kira mereka penasaran. Nah, itulah usia remaja menjelang dewasa. Kemudian yang kedua, tidak memiliki norma agama. Jadi penyakit menular seksual kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang dia itu minus dalam hal norma agama di dalam dirinya. Karena mereka sudah tidak takut yang namanya dosa, tidak takut yang namanya menyalahi aturan, hingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Yang ketiga, adanya penyalahgunaan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi pada zaman sekarang sudah sangat pesat. Semua orang bisa mengakses apapun yang mereka inginkan tanpa adanya batas. Nah, biasanya kecanggihan teknologi ini disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meracuni remaja-remaja Indonesia khususnya, ya. Kemudian akhirnya apa? Remaja-remaja di Indonesia terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif akibat dari teknologi yang disalahgunakan. Selanjutnya, ini adalah suatu dampak dari penyalahgunaan teknologi juga, adanya pergaulan bebas. Pergaulan tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Jadi pergaulan bebas ini juga disponsori oleh lingkungan yang mendukung mereka untuk melakukan pergaulan bebas. Kemudian yang kelima, ada penyalahgunaan alat kontrasepsi, di mana alat kontrasepsi ini sangat mudah sekali diperoleh di minimarket, supermarket, ataupun apotek dan lain-lain. Kebebasan orang dalam membeli alat kontrasepsi ini biasanya disalahgunakan. Kenapa? Untuk melakukan contohnya free sex, seperti itu. Jadi biasanya remaja-remaja yang menyalahgunakan alat kontrasepsi ini tidak memiliki dasar sebelumnya ketika dia melakukan sesuatu. Kalaupun dia punya dasar, tidak mungkin dia melakukan free sex. Kemudian selanjutnya adalah kondisi rumah tangga, di mana kita tahu bahwa keluarga itu adalah hal-hal yang dekat dengan kita, hal-hal yang dekat dengan anak. Ketika keluarganya sudah tidak baik, sudah hubungannya buruk, sudah rusak istilahnya, sudah tidak harmonis lagi, akhirnya itu mempengaruhi mental anak. Ketika mental anak sudah down, dia sudah depresi, biasanya pelampiasannya adalah ke hal-hal yang negatif. Walaupun tidak jarang ketika anak yang memang mentalnya down, dia larinya ke hal yang positif, itu juga ada. Tapi kebanyakan adalah larinya ke hal-hal yang negatif, seperti narkotika, kemudian free sex dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Adanya penularan penyakit seksual, biasanya melalui hubungan seksual, dibagi menjadi 3, ada genitogenital, di mana alat kelamin bertemu dengan alat kelamin. Kalau yang kedua ini adalah orogenital, di mana alat kelamin bertemunya dengan mulut. Kemudian yang ketiga ada anogenital, di mana alat kelamin bertemunya dengan anus. Di mana hubungan-hubungan yang seperti itu sangat rentan sekali untuk menularkan suatu penyakit. Terlebih jika pasangannya gonta-ganti. Satu aja kita harus hati-hati, apalagi dengan banyak pasangan itu akan lebih memudahkan penyakit-penyakit itu bisa
hadir di dalam tubuh kita. Media penularannya apa? Bermacam-macam. Yang pertama ada handuk. Handuk yang digunakan secara bersamaan, handuk yang tidak bersih, kondisinya lembab, kemudian terkena kulit yang sudah terinfeksi. Itu akan menjadi media yang sangat empuk bagi bakteri-bakteri untuk menularkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, adanya baju dalam dalam kondisi yang tidak bersih dan tidak layak pakai. Tidak layak pakai kenapa? Contohnya sudah berjamur, sudah sobek-sobek, sudah berubah warna dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, termometer. Bagaimana caranya termometer bisa menularkan penyakit? Dengan adanya sentuhan dari kulit penderita ke orang yang sehat. Kemudian yang keempat, jelas adanya transfusi darah, di mana darah orang yang sudah terinfeksi kemudian didonorkan kepada orang yang sehat, otomatis si penerima darah tersebut akan tertular. Jangankan donor darah, bersentuhan antar luka saja juga bisa menimbulkan penularan penyakit. Maka kita harus hati-hati. Selanjutnya, adanya jenis-jenis penyakit dan penyebab PMS. Yang pertama ada herpes, kedua ada Condyloma acuminata, ketiga ada AIDS. Di mana gambarnya seperti ini ya, herpes genitalia, kemudian ini adalah bentuk dari virus Condyloma acuminata, sangat cantik tapi dia jahat ya. Kemudian ada virus yang lain. Kemudian selanjutnya yang disebabkan oleh protozoa, adanya vaginitis, adanya uretritis. Vaginitis itu apa? Vaginitis itu adalah merupakan peradangan yang terjadi di area vagina dan juga leher rahim. Seperti ini bentuknya. Dan dia disebabkan oleh protozoa yang bernama Candida albicans. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Nantinya yang terjadi adalah ruam-ruam putih. Dan ini rasanya perih, panas, dan sakit otomatis ya. Kemudian yang selanjutnya ada uretritis. Uretritis ini adalah radang saluran kencing. Peradangan yang terjadi di saluran kencing kita. Kurang lebih ketika di mikroskop, protozoanya seperti ini bentuknya. Kemudian yang selanjutnya adalah keputihan atau kandidosis. Dia disebabkan oleh jamur. Dan keputihan ini seringkali dialami oleh anak-anak usia SMP, SMA yang dia menjelang usia dewasa. Karena di sini ada pertumbuhan hormon yang pesat, kemudian kurangnya menjaga kebersihan, akhirnya dihinggapi oleh jamur menyebabkan keputihan. Biasanya terjadi pada perempuan. Selanjutnya yang disebabkan oleh bakteri, yang pertama ada gonore, kedua ada sifilis, ketiga ada lupus mole, keempat ada granulomyelitis. Apa ini? Kita akan bahas nanti. Kemudian yang selanjutnya ada lymphogranuloma syndrome. Apa ini? Kita akan bahas nanti. Kemudian, yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Ini merupakan penyakit yang mempunyai intensitas tinggi di antara penyakit menular seksual lainnya. Biasanya disebabkan oleh kuman bernama gonorrhea. Nah, gejalanya biasanya terjadi pada laki-laki, kebanyakan, walaupun tidak jarang juga pada perempuan, tapi kebanyakan adalah pada laki-laki. Dimana keluhan berupa rasa gatal, panas di area uretra atau saluran kemih, kemudian keluar seperti nanah dari ujung uretra disertai dengan darah, biasanya ketika ereksi. Kemudian adanya demam di seluruh tubuh akibat berkembangnya kuman gonorrhea tadi. Kemudian terjadi pembengkakan pada daerah frenulum dan terjadinya nyeri apabila ditekan. Kemudian ketika kencing juga terasa nyeri dan mengeluarkan nanah. Selanjutnya ada herpes simplex. Herpes simplex tidak hanya terjadi pada kulit di bagian yang terlihat, tapi juga bisa terjadi di kelamin. Ada dua jenis, ada tiga stadium. Yang pertama ada infeksi primer, yang kedua infeksi laten, kemudian yang ketiga adalah infeksi recurrence. Akibatnya apa? Pada permulaan kehamilan, ini bisa mengakibatkan keguguran karena virus atau herpes ini dia masuk melalui plasenta. Akhirnya bayi yang di dalam kandungan ini juga ikut terinfeksi. Kalaupun dia bisa selamat atau bisa lahir masih hidup misalnya, kemungkinan dia lahir dalam keadaan cacat. Dalam artian ini dia mengalami meningitis atau radang patak, bahkan juga dia mengalami kelainan yang lain dan meninggal akhirnya. Yang selanjutnya ada Condyloma acuminata. Biasanya dikenal dengan jagar ayam atau kutil kelamin. Penyebabnya adalah papilloma humanus, seperti ini bentuknya. Gejala klinisnya masuk ke dalam tubuh melalui luka atau lecet saat berhubungan seksual. Kemudian sel yang terinfeksi
biasanya berbentuk kutil ya. Kemudian virus terdapat, dia bisa memperbanyak diri, bisa membelah diri, atau dia bisa berkembang dengan pesat. Akhirnya benjolan atau kutilnya ini dia tidak hanya satu tapi banyak ya. Dia berkelompok, membentuk kelompok-kelompok gitu. Dan kalau tersenggol, kelamin ini bisa mudah berdarah. Masa inkubasinya 3-8 minggu, dan ketika dalam keadaan basah, permukaan kulit dapat mengalami kerusakan cairan dan mengakibatkan membusuk. Selanjutnya ada ulkus mul. Ulkus mul ini adalah suatu penyakit menular seksual yang banyak terdapat di daerah yang memiliki tingkat ekonomi rendah ya. Kurang lebih kalau di mikroskop seperti ini bentuknya. Dia juga mengakibatkan rasa nyeri dan mudah berdarah. Maaf. Selanjutnya, sifilis kongenital disebabkan oleh kuman Spirochaeta berbentuk spiral yang disebut Treponema pallidum. Kurang lebih seperti ini ketika dia di dalam mikroskop. Gejalanya melepuh pada tangan kaki, kemudian kelainan pada tulang, kelainan pada selaput lendir, selaput hidung, kelainan dalam bagian limfa, dan lain sebagainya. Biasanya juga mengakibatkan kematian. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menghindari? Yang pertama, ada kontrol diri dengan cara berdoa. Kita mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan cara kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita tahu norma-norma agama yang berlaku. Otomatis dengan sadar diri kita akan menjauhi hal yang negatif seperti pornografi, maksiat. Kemudian kita juga harus menjauhi teman-teman yang menjurus pada kemaksiatan. Mendekati zina saja tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, tumbuhkan pengetahuan mengenai bahaya penyakit. Biasanya orang-orang itu merasa sebelum waktunya anak-anak mendapatkan edukasi seperti ini, padahal anak usia remaja itu sudah diharuskan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan tubuhnya, terutama pada kesehatan reproduksi ini. Sudah tidak lagi ada kata tabu, harus diberikan edukasi supaya tidak salah kaprah. Selanjutnya, banyak melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian menjaga kebersihan. Seperti itu. Hal-hal positif yang bisa kita lakukan masih banyak. Kita bisa menggali itu berdasarkan lingkungan yang kita tempati. Karena saya yakin budaya setiap daerah itu berbeda, tapi saya himbau kepada orang tua bahwa jangan ada kata tabu ketika menjelaskan kepada anak. Walaupun nanti tetap difilter ya, tapi harus dijelaskan. Karena kalau tidak dijelaskan, anak-anak akan mencari tahu sendiri karena kecanggihan teknologi. Dan akhirnya apa? Informasi yang didapatkan itu adalah salah. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, kita harus mengedukasi anak-anak kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Nah, sebelum closing, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa gambar aslinya itu seperti ini. Tampak seperti sangat menyakitkan ya. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya dalam menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semoga tidak ada kata saru atau tabu dalam penjelasan edukasi kali ini. Ingat, ini adalah edukasi, bukan suatu hal yang tabu. Maka kita harus dengan bijak menyikapi perilaku remaja pada zaman sekarang. Terima kasih, saya Zubradi Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.